Kita bahas tentang soal vektor. Kalau kita lihat dari soal ini, perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Koordinat vektor A ditambah 3B ditambah C adalah, kalau kita lihat dari jawaban ini, terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita ambil dulu yang A terhadap sumbu X, yang ini titiknya sampai ke ujung ini. Berarti ada kotaknya 1, 2, 3, 4. A terhadap sumbu X, kita katakan di sini terhadap sumbu X yang ini. Yang A ada 4, atau kita katakan A terhadap sumbu X sama dengan 4. Kemudian yang B, titiknya sampai sini. Kalau kita hitung terhadap sumbu X ada 1, ada 2 kotak. Maka B terhadap X sama dengan 2 kotak. Karena dalam soal ini dia minta ada 3B, kita tuliskan. Berarti untuk 3BX terhadap sumbu X ini sama dengan 6. Yang CX titiknya di sini sampai ke titik ini. Ada 3 kotak terhadap sumbu Y, terhadap sumbu X tidak ada. Maka boleh kita tuliskan C terhadap sumbu X tidak ada, atau kita katakan ini 0. Sehingga A ditambah dengan 3B ditambah dengan C, hasilnya sama dengan 4 ditambah dengan 6 ditambah dengan 0. Maka terhadap sumbu X ini adalah 10. Ingat ya, kebetulan ini ke kanan semua. Kalau ke kanan kita ambil positif, kalau dia ke kiri nanti negatif, karena terhadap sumbu seperti itu. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ke atas positif, maka ke bawah ini negatif. Ke kanan positif, maka ke kiri ini harus kita tuliskan negatif. Oke, sekarang kita lihat terhadap sumbu Y. Yang terhadap sumbu Y, kalau kita lihat di sini, yang AY nggak ada. Dengan kata lain, A terhadap sumbu Y tidak ada atau 0, karena ini garisnya hanya horizontal. Kemudian yang B terhadap sumbu Y ini sampai ke titik ini. Kalau kita panjangkan terhadap sumbu Y di sini ada 2 kotak, 1 kotak, 2 kotak. Kita tuliskan B terhadap sumbu Y sama dengan 2 kotak. Atau karena dia minta 3B, berarti ini juga 3BY. Sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Yang C ini arahnya ke bawah, maka kita tulis negatif. CY sama dengan, ada 3 kotak, min 3. Maka jumlahnya A ditambah 3B ditambah dengan C, hasilnya sama dengan yang terhadap sumbu Y, A-nya tadi sama dengan 0 ditambah 6 dikurang 3, hasilnya sama dengan 3. Koordinatnya dapat kita tuliskan, berarti di sini adalah untuk koordinat X, atau kita katakan XY, selalu seperti itu. Maka hasilnya 10, Y-nya adalah 3. Kalau kita lihat dari sini, jawabnya adalah yang D. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Diketahui 3 vektor F1, F2, dan F3 memiliki besar masing-masing 12 Newton, 5 Newton, dan A Newton. Jika resultan ketiga vektor tersebut sama dengan 0 nilai A. Sebenarnya soal ini tidak ditentukan arahnya sebenarnya, jadi sebenarnya kurang tepat. Tapi kalau kita lihat dari angka-angka yang ada, maka kemungkinan vektornya adalah, kita kalau mau gambarkan kira-kira seperti ini. Ada 2 buah vektor, yang ini 12 Newton, yang ini 5 Newton. Sehingga resultannya adalah ke sini untuk 2 vektor. Berarti resultannya kira-kira kita gambarkan ke arah sini. Sehingga kita katakan resultan ke arah ini adalah akar dari 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat,
Hasilnya sama dengan akar dari 144 ditambah dengan 25, sama dengan akar dari 169. Kalau kita akari sama dengan 13. Karena resultannya 0, maka untuk yang ketiga harus melawan resultan ini. Bisa kita buat untuk yang ketiga arahnya harus melawan, berarti ke arah sini. Inilah nilai vektor ketiga atau F3 yang A tadi, nilainya A. Jadi kalau kita lihat resultannya di sini, berarti R ditambah dengan A hasilnya sama dengan 0. R itu tadi sama dengan 13 ditambah A sama dengan 0. A sama dengan min 13. Arti min di sini dalam vektor adalah berlawanan arah. Maka kalau kita lihat jawabnya adalah yang D. Jadi kalau dilihat di sini min ini menyatakan arahnya, tadi arahnya ini ke arah samping atas kanan, yang ini ke kiri bawah. Oke, berikutnya kita lihat soal nomor 3. Jika panjang satu kotak adalah 1 Newton, besar resultan ketiga vektor pada gambar di atas sama seperti yang tadi. Yang ini harus kita buat dia terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang mendatar ini X, yang ke atas ini kita buatkan sumbu Y. Oke, kita mulai dari A, kita angkat titiknya mulai dari ujung sini karena kelihatan nih masalah gambar aja. Oke, kita ingat ke kanan positif, ke kiri negatif. Jadi kita ambilkan yang pertama terhadap sumbu X, AX nih. Terhadap sumbu X, kita katakan ini sumbu X, AX sama dengan, karena dia ke kiri arah panahnya, ada kotaknya 1, 2, dan ada 3 kotak. Kita tuliskan min 3. Kemudian BX ini dia hanya mendatar, B terhadap sumbu X dari titik ini sampai ke titik ini, kita anggap ini penuh. Ada kotaknya 1, 2, 3, 4 ke kanan, berarti kita tuliskan di sini 4. CX sama dengan C terhadap sumbu X juga ke kanan nih, arah panahnya dari sini sampai ke titik ini. Kita hitung di sini ada kotaknya 1, 2, 3, ada 4. Terhadap sumbu X ada 4 kotak, kita tuliskan di sini ada 4. Maka jumlah terhadap sumbu X kita katakan sigma X sama dengan min 3 ditambah 4 ditambah 4. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Berikutnya kita ambilkan terhadap sumbu Y, boleh kita buat di bawahnya. Sumbu Y, yang terhadap sumbu Y kita lihat yang A ke atas, panahnya ke atas nih. Karena dia ke atas ada 1, 2, 3 positif. Kita tuliskan di sini sama dengan AI adalah 3 kotak. Kemudian BY karena dia hanya horizontal, tidak ada arah ke atas, maka ini bisa kita katakan 0 terhadap sumbu Y. CY kita hitung dari sini sampai ke atas, sampai sini, maka kita tarik garis sampai ke sini. Ini lurusannya ya. Kita hitung mulai dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 kotak. Kita tuliskan di sini 9. Sehingga resultan terhadap sumbu Y kita jumlahkan yang ini. Ini juga tadi kita jumlahkan ya. Hasilnya adalah 12. Maka besar resultan sama dengan akar dari jumlah terhadap sumbu X dikuadratkan ditambah dengan jumlah terhadap sumbu Y kita kuadratkan. Hasilnya sama dengan akar daripada yang terhadap sumbu X tadi 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, sama dengan akar dari 25 ditambah 144. Kalau kita akar ini sama dengan akar dari 169, atau ini akar 169 13. Kita lihat di sini jawabnya adalah yang B.
Sekian dan sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.